Pernyataan Presiden Donald Trump yang mengatakan akan mengambil alih Gaza dan merelokasi permanen penduduk Palestina nyatanya berhasil menyulut kembali konflik di Timur Tengah setelah gencatan senjata Israel-Hamas disepakati. Berbagai negara-negara Arab termasuk kelompok militan yang masuk dalam poros perlawanan pun turut mengecam rencana Trump terhadap masa depan Gaza. Termasuk Houthi di Yaman, kelompok militan yang juga dikenal sebagai Ansar Allah tersebut pun turut mengecam apa yang direncanakan Presiden Trump. Salah satu pejabat Houthi bernama Mohammed Al-Buhaiti pun menyebutkan bahwa pernyataan Trump mencerminkan kesombongan Amerika yang akan mengalahkan semuanya jika ditanggapi dengan ketundukan dari negara-negara Arab. Sebelumnya Mesir dan Yordania telah menolak keras rencana Presiden Trump untuk mengambil alih jalur Gaza. Dan karena hal itu, kelompok Houthi pun mengibarkan bendera perang dan mengatakan bahwa jika Mesir atau Yordania ataupun keduanya memutuskan untuk menantang rencana Amerika Serikat atas Gaza, kelompok Ansar Allah tersebut akan berdiri dengan seluruh kekuatannya di sisinya, sejauh mungkin dan tanpa batas merah. Mengindikasikan bahwa Houthi tidak segan untuk memicu konflik yang lebih besar di Timur Tengah. Kecaman Houthi atas rencana Presiden Amerika Serikat baru itu pun bersamaan dengan langkah Trump untuk menetapkan kembali Houthi sebagai organisasi teroris asing dan entitas teroris global yang ditunjuk khusus. Hal ini tentu terlihat sangat kontras dengan kebijakan luar negeri Joe Biden yang melonggarkan penetapan Houthi sebagai teroris dengan alasan kemanusiaan di Yaman. Dan karena Presiden Trump kembali menetapkan kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut sebagai teroris, bantuan kemanusiaan akan terhenti. Bahkan setelah penetapan Houthi sebagai organisasi teroris oleh Presiden Trump, Gedung Putih pun mengeluarkan pernyataan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Trump sekarang menjadi kebijakan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan mitra regionalnya untuk menghilangkan kemampuan dan operasi Houthi merampas sumber daya mereka dan mengakhiri serangan mereka terhadap personel dan warga sipil Amerika Serikat, mitra Amerika Serikat dan pelayaran maritim di Laut Merah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat akan melancarkan serangan penuh terhadap kelompok Ansar Allah di Yaman. Jika dilihat dari pernyataan pejabat Houthi sebelumnya, kelompok militan yang berbasis di Yaman itu tampaknya tidak takut dengan rencana Amerika Serikat untuk memusnahkan mereka. Bukan tanpa alasan, mengingat track record Houthi yang masih tetap eksis di Yaman, meskipun telah dibombardir oleh militer Amerika Serikat dan Israel. Bahkan mereka masih mampu melancarkan aksi blokade di Laut Merah untuk mendukung perjuangan penduduk Gaza, meskipun telah mendapatkan serangan mengerikan dari Amerika Serikat dan Israel. Bahkan salah satu pakar di Timur Tengah menyebutkan bahwa intervensi Presiden Joe Biden bersama sekutunya di Yaman merupakan suatu kegagalan. Pasalnya konflik tersebut hanya mendapat sedikit perhatian, tetapi menghabiskan sumber daya Amerika Serikat dan berkontribusi pada kelebihan kapasitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah. Sehingga tidak heran jika para pengamat menyebutkan bahwa intervensi Amerika Serikat di Yaman tidak akan merubah apapun. Selain itu, sebuah analisa mengatakan bahwa eskalasi di Yaman akan menjadi kesalahan besar bagi Amerika Serikat. Alasannya karena eskalasi itu tidak akan menghasilkan apapun kecuali membunuh lebih banyak penduduk Yaman, membahayakan pelaut Amerika Serikat, dan membuang amunisi yang lebih mahal. Houthi tidak patah semangat untuk melancarkan serangan setelah lebih dari setahun aksi militer dan mereka tidak mungkin merespons secara berbeda setelah Trump menjabat. Justru sebaliknya, Amerika Serikat seharusnya menggunakan semua pengaruh dan pengaruhnya untuk mengakhiri perang di Gaza guna meredakan konflik regional yang lebih luas dan melibatkannya. Selain itu, Amerika Serikat seharusnya mencari cara untuk melepaskan diri dari konflik Timur Tengah daripada mencari alasan untuk memperluasnya. Jadi bagaimana? Apakah rencana Amerika Serikat untuk mengintervensi Yaman sudah tepat atau justru sebaliknya? Alih-alih khawatir dengan rencana Presiden Trump untuk menggempur kelompoknya, pemimpin Houthi yakni Abdul Malik Al-Houthi justru mengecam tindakan Presiden Trump yang menetapkan kelompok Ansar Allah itu sebagai organisasi teroris. Hal ini dikarenakan penetapan Houthi sebagai organisasi teroris membuat bantuan kemanusiaan kepada penduduk Yaman kini terhenti.
Dan karena hal itulah, pemimpin kelompok Houthi tersebut pun mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menargetkan seluruh populasi di Yaman hanya untuk melumpuhkan kekuatan kelompok militan itu. Kepercayaan diri Houthi untuk bertempur melawan Amerika Serikat tentunya tidak hadir begitu saja. Karena para pengamat yakin jika Houthi telah mempersiapkan kemungkinan paling buruk, contohnya menghadapi Amerika Serikat. Mereka pastinya telah mempersiapkan sejak lama kekuatan militernya dan publik untuk mengejutkan Amerika Serikat ketika mencoba menyerangnya. Dan ketika waktu itu tiba, kelompok Ansar Allah tersebut pun akan menunjukkan seluruh kekuatan militer yang mereka punya. Jangan lupa bahwa di balik kelompok Houthi ada Iran yang siap menjadi penopang kekuatan militernya. Dengan segudang amunisi dan drone yang diciptakan oleh Iran, kelompok Houthi tidak akan pernah kehabisan senjata untuk memberikan perlawanan kepada Amerika Serikat. Apalagi informasi yang beredar telah menunjukkan bahwa Houthi telah mendapatkan rudal balistik dari Iran, sehingga kekuatan militer kelompok militan ini tidak selemah yang dibayangkan. Terlebih lagi, tanpa bantuan penuh dari Iran, kelompok militan ini nyatanya sudah cukup berani untuk melawan intervensi Amerika Serikat di Timur Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian sebelum pengesahan gencatan senjata konflik Hamas-Israel, di mana kelompok militan tersebut mencoba menyerang kapal perang Amerika Serikat. Mengindikasikan bahwa Houthi tidak hanya memblokade kapal-kapal komersial, tapi juga kapal perang milik Amerika Serikat sekalipun. Dalam sebuah laporan, setidaknya 8 pesawat tak berawak, 5 rudal balistik anti kapal, dan 3 rudal jelajah anti kapal diarahkan ke USS Stockdale dan USS Provence yang sedang berlayar ke Selat Bab el-Mandeb, jalur perairan antara Laut Merah dan Teluk Aden. Bahkan di hari yang sama penyerangan, juru bicara Houthi Yahya Saree pun membeberkan bahwa kelompoknya telah berhasil membombardir kapal induk USS Abraham Lincoln dengan sejumlah rudal jelajah. Yang terbaru, kapal induk Amerika Serikat bernama USS Harry S. Truman memilih mundur dari Laut Merah setelah berjuang selama 50 hari melawan serangan dari Houthi. Informasi ini sungguh mengejutkan banyak pihak karena ternyata Houthi cukup kuat untuk memukul mundur kapal induk milik Amerika Serikat sekelas USS Harry S. Truman. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari kejadian ini? Bisa dikatakan kelompok Houthi di Yaman tidak akan menyerah oleh pernyataan Presiden Trump yang akan menggempurnya. Karena mereka memiliki sumber daya dan kekuatan militer untuk memberikan perlawanan kepada negeri Paman Sam. Terlebih lagi, kekuatan militer mereka akan terus bertambah sama Iran masih berada di sisi Houthi. Hal ini akan membuat Amerika Serikat akan kesulitan untuk menghapuskan Houthi dari Yaman. Kendati demikian, sebuah analisis dari penasihat senior dalam program Amerika Serikat di International Crisis Group bernama Brian Van Hunsen mengungkapkan bahwa Trump bukanlah orang yang suka bermusuhan, namun sedang mengeluarkan ancaman militer yang keras. Seperti halnya terkait komentarnya baru-baru ini mengenai potensi aksi militer terhadap Greenland dan Panama, tampaknya sebagian besar hanya isapan jempol dan gertakan sampai detik ini. Dan meskipun ancaman tersebut dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat, dia seringkali tidak menindaklanjutinya. Dan tampaknya dia akan menghindari keterlibatan Amerika Serikat secara sengaja dalam konflik bersenjata besar. Bahkan dia mungkin akan kembali berusaha menarik pasukan Amerika Serikat dari konflik di Suriah, Somalia, dan mungkin Irak. Dengan kata lain, kemungkinan peluang Amerika Serikat menyerang kelompok Houthi di Yaman masih relatif kecil. Karena seperti yang dikatakan penasihat senior program AS tadi, bahwa sejatinya Presiden Trump tidak begitu tertarik dengan konflik bersenjata besar. Sebagai ekonom, Trump sepertinya lebih menyukai menyelesaikan konflik dengan kesepakatan. Namun lagi dan lagi, tidak ada yang bisa memprediksi kebijakan Trump selain dirinya sendiri. Sifatnya yang tidak terduga akan menyulitkan kita untuk memprediksi gebrakan apa yang akan dilahirkan ke depannya. Namun yang pasti, kebijakan Presiden Trump terkhususnya terkait isu Timur Tengah akan tetap tegas, terkhususnya menghadapi kelompok teroris sekelas Houthi.